Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur dan Teknologi Informasi. Pada perkuliahan ini, kita akan membahas mengenai perancangan infrastruktur teknologi informasi. Untuk bab ini, kita akan memiliki beberapa video yang terdiri dari beberapa pokok bahasan. Antara lain, yang pertama adalah mengenai TOGAF, The Open Group Architecture Framework, dan yang kedua adalah mengenai bagaimana kita bisa merancang infrastruktur berdasarkan requirement bisnis. Ya. Dimulai dari arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur, change management. Tahapan-tahapan ini digunakan untuk dapat melakukan perancangan infrastruktur berdasarkan kebutuhan bisnis. Oke, di sini adalah contoh framework perancangan infrastruktur teknologi informasi yang dinamakan dengan TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Framework ini yang akan kita gunakan untuk merancang teknologi informasi berbasiskan rancangan bisnis. Jadi bukan berbasiskan hardware atau berbasiskan kebutuhan hardware yang secara eksplisit diterangkan. Ya, ini adalah beberapa tahapan-tahapan mulai dari visi arsitektur, arsitektur bisnis, sampai kepada perubahan dari arsitektur tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Seperti apa contoh pengembangan strategi arsitektur teknologi informasi? Lalu, bagaimana caranya menurunkan strategi arsitektur menjadi rancangan arsitektur TI? Bagaimana caranya memastikan bahwa kebutuhan bisnis sudah tercakup dalam arsitektur TI dan bagaimana menerjemahkan dari arsitektur bisnis menjadi arsitektur sistem informasi? Lalu yang terakhir adalah bagaimana caranya memastikan bahwa komponen-komponen utama sudah tercakup dalam arsitektur TI. Ini yang akan kita bahas, namun untuk video ini kita akan bahas untuk yang pertama. Seperti apa contoh pengembangan arsitektur TI? Pertama yang harus kita lakukan di sini adalah pemetaan permasalahan. Permasalahan ini harus digali dari para stakeholder organisasi, bisa dengan wawancara ataupun dengan survei. Lalu kita gambarkan pemetaan dalam bentuk rich picture, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh rich picture yang dapat menggambarkan permasalahan-permasalahan dari organisasi. Ini adalah salah satu contoh rich picture, ya. Di sini kasusnya adalah suatu perusahaan, ya, yang menyewakan jasa. Di sini ada pemasok misalnya, biaya pemasaran mahal, biaya administrasi tinggi dan menunggu terlalu lama. Terus di sini ada teknisi kurang teliti dalam memilih pemasok, lalu pemasok tidak bonafit, administrasi pengadaan tidak efisien. Jadi beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi batu sandungan itu biasanya kita coba untuk define di dalam rich picture ini. Nah, hal yang perlu dilakukan lagi yaitu adalah identifikasi strategi IT. Ya, kalau kita lihat di sini, yang pertama bisa kita lakukan adalah mendefinisikan dengan cara di sini ada nomor, judul, tolak ukur, dan sasaran perbaikan. Yang pertama adalah biaya administrasi tinggi. Tolak ukurnya apa? Kenapa kita bisa memiliki biaya administrasi yang cukup tinggi? Lalu sasaran perbaikan. Nah, di sini ada yang bisa kita lakukan, misalnya bagaimana kita mendigitalisasi dan mempropagate informasinya. Sehingga biaya administrasi yang cukup tinggi, surat menyurat dapat didigitalisasi. Lalu berikutnya, selain biaya administrasi yang tinggi, tadi kita coba lihat lagi permasalahannya adalah waktu menunggu yang lama. Nah, di sini waktu dari sejak munculnya kebutuhan sampai bahan diterima teknisi. Nah, di sini kalau kita lihat, waktu menunggu yang lama kita perlu apa di sini solusinya? Yaitu penyederhanaan proses pemesanan bahan. Nah, di sini kita namakan
restructure-nya namanya orchestrate. Nah, berikutnya lagi, permasalahannya administrasi pengadaan tidak efisien. Ya, waktu dari sejak mendapatkan pemasok sampai pesanan diterima pemasok. Lalu di sini penyederhanaan bisa kita orkestrasi dengan lose and wait. Lalu berikutnya, teknisi kurang teliti memilih pemasok. Ya, contohnya adalah total perbedaan nilai pesanan berlebih dibandingkan dengan harga pasaran yang wajar. Lalu yang perlu kita perbaiki adalah penyediaan informasi tentang harga yang transparan, ya, yang pasaran yang wajar, dengan cara analyze dan synthesize. Jadi di sini kita define semua permasalahannya dan kita coba lihat solusi-solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi ketika di sini namanya adalah perancangan infrastruktur, namun pada definisi awal kita tidak membicarakan infrastrukturnya terlebih dahulu. Kita lihat kebutuhan bisnisnya terlebih dahulu. Lalu bagaimana dari bisnis proses re-engineering ke pola solusi IT? Ya, di sini ada caranya. Jadi yang pertama, tadi strategi bisnis proses re-engineering-nya adalah lose weight. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah otomatisasi proses bisnis. Contohnya adalah workflow automation atau business process automation. Lalu yang kedua, strategi bisnis proses re-engineering-nya adalah orchestrate, ya, yaitu pertukaran data lintas unit. Nah, bisa dengan cara mengimplementasikan supply chain management, procurement, ya, atau electronic data interchange. Lalu yang ketiga, misalnya strategi BPR-nya adalah mass customize, ya, fasilitas layanan online interaktif bisa diselesaikan dengan situs pemesanan online, portal business intelligence, dan AIS, ya, Executive Information System. Lalu yang keempat misalnya adalah synchronize, ya, fasilitas layanan alternatif, call center, mobile SMS, WhatsApp, atau web. Lalu yang terakhir adalah digitize dan propagate, yaitu fasilitas transaksi online, aplikasi transaksional terpadu, bisa menggunakan yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, berikutnya kalau kita lihat Vitrify, ya, fasilitas pengecekan status transaksi. Lalu berikutnya ada notifikasi atau alert melalui SMS, email, dan sebagainya. Dan berikutnya ada namanya sensitize, ya, umpan balik, ya, layanan pengaduan, call center, email, SMS, atau WhatsApp. Lalu ada analyze dan synthesize, ya, repository untuk keperluan analisis, ya, data warehouse, data mart, BI, data mining. Lalu berikutnya BPR-nya strateginya ada namanya connect, collect, and create, ya, fasilitas knowledge management, ya, bisa forum, mailing list, dokumen, annotation, versioning, dan search engine. Lalu berikutnya adalah personalize, ya, di mana di sini manajemen memberikan nilai tambah bagi pengguna. Bisa berupa CRM, ya, customer relationship management, dan customer information file, user profile database. Jadi kalau kita lihat, ya, selain strategi BPR, ya, kita juga bisa selanjutnya melakukan yang namanya identifikasi pola solusi, ya. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah minimalisasi jumlah kontak. Sasaran perbaikan yang tadi kita define di rich picture awal, kita coba define lagi di sini. Kita minimalisasi jumlah kontak melalui telepon dan fax. Solusinya apa? Kita buat aplikasi online untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan procurement atau pengadaan barang. Lalu berikutnya adalah penyederhanaan proses pemesanan barang, yaitu dengan restructure, orchestrate, ya. Pertukaran dengan sistem pemasok. Bisa dengan API, kita membuat API dan pemasok juga menyediakan API-nya. Lalu yang ketiga adalah penyederhanaan proses persetujuan pemesanan. Di sini namanya adalah restructure, lose weight. Otomasi proses persetujuan pemesanan berdasarkan data harga pasaran agar harga lebih transparan. Lalu berikutnya adalah penyederhanaan informasi tentang harga pasaran yang wajar, yaitu mine, analyze, dan synthesize, ya. Kita perlu
solusinya adalah database katalog yang diupdate setiap saat oleh pemasok. Berarti ada sistem yang pemasok bisa update datanya. Dan yang kelima adalah penyediaan informasi tentang reputasi pemasok agar kita tahu profiling dari pemasoknya. Seberapa baiknya perusahaan tersebut. Jadi setiap pemasok memiliki rating. Ini adalah salah satu contoh ya, kita bisa menurunkan terlebih dahulu. Namun kita belum mendefine lagi ya, yaitu infrastrukturnya. Kita masih membicarakan masalah bisnisnya. Lalu bagian paling awal adalah dari yang bisa kita turunkan dari rich picture di sini adalah namanya visi arsitektur ya. Kalau kita lihat visi arsitektur ini memiliki gambaran bagaimana solusi IT berperan dalam proses bisnis strategis perusahaan ya. Jadi apa yang sudah kita define tadi itu bisa menjadi solusi bagi masing-masing divisi di perusahaan tersebut. Tadi kan kita sudah mendefine ada katalog mutakhir, ada pemesanan online, ada aturan pemesanan baku. Nah, solusi-solusi itu bisa kita tambahkan atau kita masukkan ke dalam bagian-bagian dari divisi atau flow proses dari bisnis tersebut. Oke, pertanyaannya adalah yang kedua di sini, bagaimana menurunkan strategi arsitektur menjadi rancangan arsitektur IT? Ya, di sini prinsip arsitektur ya dipandu oleh prinsip yang dari konsep solusi TI strategis. Kita perlu memastikan bahwa teknologi yang diimplementasikan dapat mendukung dan selaras dengan solusi strategis. Nah, di sini hal yang diutamakan adalah memanfaatkan aset-aset yang sudah dimiliki, meminimalisir risiko migrasi. Tapi migrasi mungkin akan selalu terjadi karena di sini kita melakukan perubahan bisnis proses. Nah, berikut adalah salah satu contoh pola solusi dan kita coba matchingkan dengan beberapa fungsi-fungsinya. Kalau kita lihat di sini, setiap aplikasi yang berhubungan dengan pengadaan barang harus dapat diakses melalui internet. Artinya, pola-pola solusinya kita coba untuk perketat dan kita coba beri prinsip di sini. Nah, di sini kan pola solusinya ada aplikasi online, ada pertukaran data dengan sistem pemasok, ada fasilitas rating pemasok. Nah, ini adalah fungsi aplikasi keluar ya. Dan beberapa aplikasi online itu kan otomatis bisa diakses dari mana saja. Oleh karena itu di sini ada requirement-nya yaitu setiap fungsi aplikasi yang berhubungan dengan pengadaan barang harus dapat diakses melalui internet dan dapat diakses oleh teknisi lapangan staf lain di kantor. Nah, pertukaran data menggunakan format berbasis XML. Ini bisa diubah apa saja. Ini hanya salah satu contoh. Misalnya mau dengan JSON ya atau mau dengan API, itu tergantung dari kebutuhan kita. Dan meminimalisasi dampak perubahan pada protokol komunikasi yang sudah ada. Lalu berikutnya, setiap user sistem aplikasi harus memiliki user ID dan password. Nah, di sini pola solusi mana yang harus mengimplementasikan prinsip ini? Ya, salah satunya adalah database katalog, fasilitas rating, pertukaran data dengan sistem pemasok, semuanya harus ada user kredensialnya. Lalu akses melalui internet harus menerapkan encryption atau HTTPS misalnya, SSL. Database perusahaan harus dijalankan pada server di belakang firewall untuk melindungi. Jadi prinsip-prinsip arsitektur ini seperti ketentuan yang harus diimplementasikan oleh pola-pola solusi yang sudah didefine. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara memastikan bahwa kebutuhan bisnis dapat tercakup dalam arsitektur TI? Nah, di sini yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pemetaan kebutuhan bisnis, ya. Dilakukan dengan menyusun arsitektur bisnis. Sebelumnya, kita sudah mencoba untuk strategi BPR yang sudah kita dapatkan rich picture dan pola solusinya. Lalu berikutnya beranjak ke visi arsitektur di sini. Nah, sekarang kita coba bagaimana mendefine bisnis arsitektur berdasarkan visi arsitektur yang sudah kita buat. Ya.
Nah, pemodelan proses bisnis di sini, kalau kita lihat, pertama, mendefinisikan dekomposisi struktur aktivitas dalam proses-proses bisnis organisasi. Aliran informasi dalam dan antar proses bisnis organisasi. Jadi ada yang di dalam, ya, pertukaran data yang di dalam dan pertukaran data yang antar sistem lainnya, misalnya sistem dengan pemasok. Terus kita batasi juga ruang lingkup, ya, proses bisnis sesuai dengan requirement management. Arsitektur bisnis di sini digunakan sebagai acuan dalam mencapai konsensus antara teknologi informasi dan bisnis. Nah, di sini proses bisnis dapat dimodelkan dengan berbagai diagram activity diagram, ya, konteks diagram, DFD, data flow diagram, state transition. Ini untuk menjamin kerinciannya. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya, pada perusahaan desain panggung yang tadi sudah kita bahas visi arsitekturnya. Pertama yang dilakukan adalah negosiasi kontrak, ya, survei lokasi, perancangan desain panggung, pemasangan panggung, penutupan kontrak, pendaftaran pemasok, ya, terus pemesanan barang, penerimaan barang, dan pembayaran pemasok. Ya. Ini adalah proses bisnis inti dari organisasi tersebut. Yang ini adalah proses bisnis pendukung. Kita harus bisa mendefine mana yang inti, mana yang pendukung. Bukan berarti pendukung itu tidak utama, ya. Pendukung itu lebih ke hal-hal yang tidak berhubungan secara langsung dengan bisnis organisasi tersebut. Misalnya manajemen pemasok, manajemen keuangan, dan manajemen personalia. Oke, jadi untuk pembahasan mengenai visi arsitektur, strategi BPR, dan pola-pola solusi IT, itu kita bahas pada video ini. Berikutnya kita akan membahas beberapa topik-topik mengenai teknologi arsitektur dan arsitektur sistem informasi, dan pada video berikutnya juga akan kita bahas mengenai yang namanya change management. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.